Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang diferensial numerik. Oke, kita awali dari pendahuluan. Jadi secara selain dengan analitik, kita juga bisa menyelesaikan diferensial secara numerik gitu ya. Oke, jadi diferensial numerik ini digunakan untuk memperkirakan bentuk diferensial kontinu menjadi bentuk diskrit atau menjadi bagian-bagian tertentu gitu ya. Jadi diferensial kontinu ini bisa dalam bentuk satu variabel bebas atau lebih dari satu variabel bebas. Nah, turunan dari fungsi terhadap x tertentu merupakan kemiringan garis singgung fungsi di suatu titik. Misalnya di sini turunan dari titik ini merupakan kemiringan ya di pada titik ini gitu ya. Nah, biasanya kemiringan ini juga bisa kita aplikasikan untuk menentukan titik belok ya pada titik tertentu. Jadi berapa sih kemiringan di titik ini misalnya. Oke, kemudian dalam metode numerik itu ada dalam menentukan diferensial ya, menyelesaikan diferensial ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode dua titik ya. Jadi di sini maksud metode dua titik adalah misalnya kita mempunyai suatu garis dari suatu fungsi seperti ini, kemudian kita ketahui nilai fx-nya di sini, misalnya kita ingin menentukan nilai x di sini, turunan di titik ini, maka dalam menyelesaikannya kita bisa dekati dengan memberikan titik baru gitu ya. Menambahkan satu titik baru di depannya gitu ya, di depannya atau dikenal dengan istilah diferensial maju ya, atau di depannya di sini. Nah, seperti yang gambar di sebelah kanan, jadi kita ingin menentukan kemiringan di sini bisa kita bantu dengan memberikan titik tambahan di depannya yang merah ini, maka kita akan diperoleh titik baru di sini dengan fxi plus 1, kemudian di sini xi plus 1. Nah, untuk menentukan kemiringan antara jarak dua ini, maka kita bisa tentukan dengan perbandingan segitiga ya, yang garis merah ini. Jadi turunan atau garis miringnya di sini adalah fxi plus 1 dikurangi dengan fxi, kemudian xi plus 1 dikurangi dengan xi. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan kemiringan di titik antara dua titik ini gitu ya. Nah, tentunya tingkat keakuratannya kemiringan di titik ini ya, antara dua titik ini tergantung dari jarak delta x-nya atau jarak dari xi plus 1 ke xi ini. Secara konsep adalah semakin kecil jaraknya di sini, maka tingkat nanti kesalahannya terhadap nilai analitik atau nilai eksaknya akan semakin kecil. Jadi kan semakin jauh jaraknya, maka tentunya kemiringan yang ingin dicari titik ini juga akan semakin jauh dari perkiraan yang seharusnya gitu. Jadi semakin kecil maka dia akan semakin mendekati gitu ya. Kemudian yang kedua, selain dengan memberikan titik tambahan di arah depannya, kita juga bisa memberikan titik tambahan di bagian belakangnya atau dikenal dengan istilah diferensial mundur. Jadi di belakang titik yang ingin kita cari kemiringannya gitu ya. Jadi di sini kita tahu fxi, kemudian kita titik tambahannya di belakang ini dinotaskan dengan fxi min 1 gitu. Dengan sama-sama seperti sebelumnya, dengan konsep perbandingan segitiga kita bisa menentukan turunan atau kemiringan garis di sini dengan membandingkan fxi min 1 dibagikan dengan xi min 1 ya. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan garis singgung ketika kita mengambil teknik diferensial mundur ya. Dengan catatan sama tadi, ketika jarak antara xi min 1 dan x ini cukup besar, maka errornya juga akan menjadi besar terhadap garis kemiringan yang ingin kita cari di titik kuning ini. Nah, jika kita mengambil semakin dekat di sini, artinya dia akan semakin mendekati nilai yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada diferensial terpusat gitu ya. Jadi dari dua tadi atau dikenal dengan istilah metode tiga titik. Jadi yang sebelumnya dua titik itu adalah kita mengambil satu titik di depan atau satu titik di belakang. Nah, metode terpusat ini kita memberikan dua titik sekaligus di depan dan di belakangnya. Nah, seperti ini yang merah ini adalah titik tambahan di depan dan di belakangnya. Maka akan kita peroleh titik baru fxi plus 1, xi plus 1, kemudian fxi min 1, xi min 1. Nah, kemudian kita hubungkan ya garis antara titik depan dan belakangnya. Kemudian nanti akan membentuk suatu segitiga ya. Kemudian untuk menentukan kemiringannya kita bandingkan saja sama dengan konsep sebelumnya. Jadi xi plus 1 min fxi min 1 per xi plus 1 min xi min 1. Jadi nanti akan kita peroleh garis singgung ya. Jadi sama juga catatannya, semakin mendekati nilai titik kuning ini, jarak delta x semakin kecil, maka nilainya akan semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Jadi konsepnya sama gitu ya.
Oke, jadi ada dua metode dua titik dan tiga titik gitu ya. Dua titik bisa maju, bisa mundur, silakan saja. Kemudian yang tiga titik diambil depan dan belakangnya. Nah, kemudian dari metode itu kita lihat dari gambar di sini. Nah, ternyata ya ini adalah garis hitam ini adalah garis singgung yang sesungguhnya. Kemudian yang garis biru ini adalah garis singgung dengan diferensial maju. Kemudian yang agak kecoklatan ini adalah garis singgung dari analisis diferensial mundur. Kemudian yang hijau ini adalah dengan diferensial terpusat. Nah, kita lihat di sini ternyata metode tiga titik ya atau diferensial terpusat ini lebih memberikan kemiringan yang hampir sama ya atau mendekati dengan garis singgung yang sesungguhnya dibandingkan dengan yang maju dan terpusat gitu. Artinya dengan metode tiga titik akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang dua titik gitu ya. Nah, kemudian selain dengan metode dua titik dan tiga titik tadi, dalam menentukan diferensial secara numerik kita juga bisa menggunakan prinsip Dirac-Taylor gitu ya. Jadi jika suatu fungsi f(x) diketahui di titik xi ya seperti ini, dan semua turunannya juga diketahui, maka dengan Dirac-Taylor dapat dihitung nilai dari fungsi fxi yang di depan ini gitu misalnya di xi plus 1 ya, dan dimana delta x itu adalah notasi dari jarak xi plus 1 ke xi gitu ya. Nah, kemudian seperti apa bentuk Dirac-Taylor? Jadi ini adalah bentuk diferensial Dirac-Taylor sebagai berikut ya. Jadi misalnya kita ingin mencari fxi plus 1 itu sama dengan fungsi dari xi plus turunan xi dikalikan dengan delta x per 1 faktorial, kemudian ditambahkan dengan turunan kedua dari fungsi x ini dikalikan dengan delta x pangkat 2 per 2 faktorial, dan selanjutnya atau bentuknya adalah fn xi delta x pangkat n plus n faktorial plus rn gitu ya. Ini adalah notasi-notasi dari bentuk diferensial dari Dirac-Taylor ini. Nah, kemudian di sini disajikan gambar kiri dan gambar kanan. Jadi gambar kiri ini yang sebelumnya kita ketahui suatu bentuk persamaan dari diferensial maju. Nah, kemudian di sini maksudnya kita coba membandingkan dengan Dirac-Taylor apakah hasilnya sama, persamaannya gitu ya. Jadi adalah Dirac-Taylor misalnya ini mencari turunan ya dari xi plus 1, maka kita ambil bentuknya sampai pada tahap 1 faktorial saja. Nah, kemudian ini untuk menentukan turunannya kita bisa selesaikan. Jadi di sini kan bentuk dari kotak ini adalah fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x 1 faktorial kan 1 gitu ya. Jadi kita bisa bentuknya di xi f aksen xi dikali delta x saja. Nah, kemudian setelah ini kita tinggal putar saja, ini pindahkan ke kiri gitu ya, jadi fx ini jadi minus ya, kemudian ini perkalian menjadi pembagian, jadi diperoleh persamaan ketika menggunakan Dirac-Taylor untuk menentukan fxi plus 1 gitu ya, itu sama dengan fxi plus 1 min fxi plus delta x. Nah, kita coba bandingkan dengan persamaan yang kita peroleh dari diferensial maju sebelumnya, itu sama ya, jadi fxi plus 1 min fxi plus xi plus 1 min xi. Ini kan xi plus 1 min x ini adalah sama dengan delta x ya. Ternyata sama saja ya teman-teman bentuk persamaannya. Kemudian kita cek dengan yang metode mundur atau fxi min 1. Tadi kan xi plus 1, ini min 1. Ternyata persamaannya sama ya dengan konsep Dirac-Taylor atau perbandingan segitiga tadi. Jadi persamaannya fxi min 1 plus delta x ya. Jadi sama saja. Nah, kita cek yang terpusat, maka artinya ada maju ada mundur. Jadi Dirac-Taylor maju mundur. Nah, hasil akhirnya juga sama persamaannya gitu ya. Jadi 2 dikalikan dengan delta x ya. Di sini adalah xi plus 1 min xi min 1. Jadi kan delta x nya sebenarnya kan ada yang maju ada mundur gitu ya, makanya jadi 2 delta x, bentuknya sama saja untuk persamaannya. Jadi tergantung nih teman-teman mau pakai yang mana, bersama Dirac-Taylor atau metode 2 titik 3 titik itu sama saja. Ini hanya menunjukkan saja bahwa dengan Dirac-Taylor itu juga bisa untuk menentukan diferensialnya gitu ya. Oke, kemudian kita langsung aplikasi gitu ya, kita coba terapkan metode tadi ya untuk menyelesaikan kasus diferensial dengan metode numerik ini. Oke, di sini dari ketahui suatu fungsi dengan fx sama dengan x pangkat 2, kemudian diminta untuk menentukan pada titik x sama dengan 2. Oke, pertama diminta untuk cara analitik gitu ya, kemudian 2 dengan cara
numerik dengan 3 metode: selisih maju, mundur, dan terpusat, di mana delta X-nya yang diminta adalah yang pertama ada 0,1, kemudian 0,01. Kemudian juga diminta untuk menentukan error relatifnya. Dan di sini kenapa diminta untuk analitik numerik? Hanya untuk membandingkan agar diketahui nanti berapa sih selisih atau errornya antara numerik dan analitik gitu ya. Oke, kita langsung untuk contoh. Ini di pertama adalah pada metode maju ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2, maka turunan dari x pangkat 2 sama dengan 2x gitu ya. Kemudian kalau kita selesaikan, kita substitusi nilai x-nya ke dalam. Tadi ini diminta x sama dengan 2, maka diperoleh turunan ya pada fungsi x pangkat 2 pada titik x pangkat 2 itu adalah sama dengan 4 gitu ya. Kemudian sekarang kita coba dengan secara numerik. Nah, tadi kan ada dua ya, delta x-nya 0,1 dengan 0,01. Yang pertama kita coba dulu yang 0,1 ya. Jadi ini persamaannya x plus h min fx ini sama saja, maksudnya fx plus 1 ya min fxi ya. Kemudian xi plus 1 min x ini delta x ataupun dengan h itu sama ya maksudnya. Jangan bingung teman-teman. Jadi tinggal kita selesaikan saja fx-nya. Jadi kita ingin mencari pada x berapa? X sama dengan 2. Kemudian h atau xi plus 1 atau delta x-nya berapa? 0,1. Jadi fungsi dari 2 plus 0,1 plus fungsi dari x-nya yang kita cari adalah 2. Jadi f sama dengan 2. Kemudian ditambahkan jadi f fungsi dari 2,1 kemudian dikurang dengan fungsi dari x sama dengan 2 plus delta x-nya adalah 0,1. Nah, kemudian kita ingat fungsinya tadi adalah fx-nya adalah x pangkat 2. Jadi 2,1 pangkat 2 sama dengan 2,1 dikalikan 2,1. Kemudian f pangkat 2 di sini, f dengan fungsi x sama dengan 2, maka kita masukkan ke persamaan awalnya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 gitu ya. Jadi diselesaikan di sini dan peroleh hasilnya adalah 4,1. Jika kita bandingkan dengan yang analitik, maka di sini diperoleh errornya adalah 2,5%. Jadi ketika kita mengambil data x 0,1, errornya adalah 2,5% terhadap hasil dari analitik gitu ya. Kemudian ketika kita coba dengan diferensial masih ya diferensial maju, tetapi menggunakan delta x yang lebih kecil gitu ya, atau 0,01 ya. Jadi di sini ditambahkan 0,01 menjadi fungsi 2,01. Ini sama, kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan awalnya menjadi di sini hasilnya 4,01. Nah, kita cek error relatifnya terhadap analitik itu sangat kecil, 0,25% gitu ya. Jadi di sini dapat kita artikan semakin kecil nilai H atau delta X-nya, maka semakin kecil pula tingkat kesalahan atau errornya gitu ya. Nah, kemudian dengan diferensial mundur ini sama, maka ini berarti mundur 0,1 yang awalnya tadi menjadi 2,1, maka di sini menjadi 1,9 gitu ya. Nah, kita cek errornya, ternyata ketika mengambil H 0,1 2,5%. Jadi tidak ada perbedaan antara hasil diferensial maju ataupun mundur, sama saja ya teman-teman. Kemudian untuk error relatif yang 0,001 juga sama, 0,25% ini juga sama. Artinya bisa mengambil salah satu yang maju ataupun mundur karena hasilnya sama saja gitu ya. Kemudian kita coba untuk terpusat dengan mengambil 0,1. Nah, ternyata teman-teman di sini kalau kita lihat cek dia dengan persamaan metode terpusat gitu ya. Dan 0,1 kita masukkan ke sini, 2,1 min 1,9 karena ini bentuk persamaannya seperti ini. Kemudian dikalikan 2 kali delta x-nya. Nah, ternyata di sini diperoleh hasilnya 4. Jadi dengan metode terpusat dengan mengambil 0,1 itu langsung hasilnya 100% sama dengan hasil analitik, artinya errornya 0% gitu ya. Kita lihat di sini dengan metode maju mundur, ketika mengambil delta x 0,1 ini adalah 2,5%, yang mundur juga sama 2,5%, tetapi dengan metode terpusat itu langsung errornya 0%. Artinya dapat kita simpulkan di sini dengan metode terpusat memberikan hasil yang lebih baik atau garis singgungnya itu mendekati dengan yang sesungguhnya gitu ya. Oke,